Halo teman-teman semua, salam jumpa. Perkenalkan nama saya Albino Febrian Dwi Putra. Saya mahasiswa semester 1 dari Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan juga men-sharingkan kepada teman-teman semua mengenai 10 kata baku dan 10 kata tidak baku, di mana kata-kata ini juga sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kata-katanya apa saja ya? Mari kita lihat dan kita pelajari bersama. Baik teman-teman semua, kata yang pertama adalah kata atlet yang menggunakan huruf I. Kata atlet merupakan kata yang tidak baku ya teman-teman, atau tidak dianjurkan dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Lalu kira-kira kata apa yang baku? Kata yang baku adalah kata atlet dengan menggunakan huruf E. Kata atlet merupakan kata yang baku dan baik jika kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan formal, resmi, dan juga kegiatan kita sehari-hari tentunya. Lalu yang kedua adalah kata cedera dengan menggunakan huruf I. Kata cedera juga merupakan kata yang tidak baku teman-teman. Dan kata yang baku adalah kata cedera. Kata cedera dengan menggunakan huruf E. Kata cedera ini merupakan kata yang dianjurkan juga dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Lalu kata apa selanjutnya? Kata selanjutnya adalah kata ekstrim. Kata ekstrim dengan menggunakan huruf I juga merupakan kata yang tidak baku teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati nih menggunakannya. Kata yang baku adalah kata ekstrem. Kata ekstrem ini sering kita gunakan juga dalam paper-paper kita yang resmi, terus juga proposal atau juga dialog-dialog yang resmi ya. Tapi harus kita ingat benar bahwa kata ekstrem merupakan kata yang tepat, baik dan benar, dan tentu dianjurkan pula dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang keempat adalah kata familiar. Kata familiar yang juga merupakan sering juga kita dengar, itu merupakan kata yang tidak tepat teman-teman, atau bisa kita katakan kata yang tidak baku. Lalu kata yang baku adalah kata familiar dengan menggunakan huruf E. Dengan menggunakan huruf E teman-teman, ingat ya. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata ini, jangan sampai pernah ada salah penyebutan lagi karena sudah kita pelajari bersama. Lalu kata yang kelima adalah kata genius. Ya, kata genius ini sering kita gunakan untuk mereka yang pintar, mereka yang cerdas, mereka yang sangat mampu di bidangnya, merupakan makna dari kata genius ini. Tapi kata genius ini sering juga kita gunakan dalam keseharian, namun tanpa kita sadari kata ini merupakan kata yang tidak baku. Yang baku apa teman-teman? Yang baku adalah kata genius dengan menggunakan huruf J. Ini merupakan kata baku dan harus kita ingat bersama. Jadi kalau kita memakainya, kita tahu bahwa ini merupakan kata baku dan ini merupakan kata yang tidak baku. Lalu yang keenam adalah kata hafal. Seringkali kan kita menggunakan ini, aku mau menghafal nomor WA kamu, asik. Aku mau menghafal materi ujian gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, kata ini merupakan kata yang tidak tepat atau kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah kata hafal dengan menggunakan huruf F teman-teman. Jadi kita harus bijak ya menggunakannya, jangan sampai kita salah lagi nih teman-teman. Yang ketujuh adalah kata hakikat. Seringkali kita temukan nih dalam komik, dalam pengertian dari suatu ilmu atau apapun itu, kata hakikat ini dipakai. Namun tanpa kita sadari juga nih, kata hakikat ini merupakan kata yang tidak baku teman-teman, kata yang tidak baku. Jadi harus kita cermati bersama. Kata yang baku adalah kata hakikat dengan menggunakan huruf I. Menggunakan huruf I teman-teman, itu merupakan kata yang baku dan tentunya dianjurkan dalam IED juga. Lalu yang kedelapan adalah ideologi. Kita sering juga dengar ya, kata ideologi ini itu kita gunakan pada saat belajar tentang kewarganegaraan nih. Entah itu PKN, entah itu tentang pendidikan Pancasila, moral dan sebagainya. Kata ini seringkali kita gunakan. Namun kita tidak sadari juga ternyata kata ideologi adalah kata yang tidak tepat teman-teman. Kata yang salah
dan tentu tidak dianjurkan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata yang tepat adalah ideologi. Ini ya teman-teman, kata ideologi. Ini merupakan kata yang baik, benar, dan tepat. Yang kesembilan adalah ijazah. Seringkali kata ini juga kita pakai. Misalnya saya nih, apalagi yang semester 1 baru tamat dari SMA, seringkali nanya ke teman, ijazahnya kapan ambil ya? Ijazah kita kapan dikumpul ya ke kampus? Seringkali kita bertanya seperti itu. Padahal kata ijazah ini adalah kata yang tidak baku, kata yang salah dan tidak tepat tentunya. Kata yang tepat adalah kata ijazah dengan menggunakan huruf Z, teman-teman. Jadi pada saat kita menggunakannya, kita harus memperhatikan benar-benar ya teman-teman, supaya kita menggunakannya dengan baik dan benar juga. Yang terakhir teman-teman, yang ke-10 adalah kata ini yang sering kita gunakan, izin, dengan menggunakan J ya. Seringkali kan kalau di kampus tuh kita bilang ke dosen ya, Pak Bu mau izin ke toilet, Pak Bu mau izin ke sini. Padahal kata tersebut tanpa kita sadari adalah kata yang salah loh teman-teman. Kata yang salah namun terus kita gunakan. Nah, kata yang tepat apa teman-teman? Kata yang tepat adalah izin dengan menggunakan huruf Z. Kata ini sangat tepat dan memang benar-benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi 10 kata baku dan 10 kata tidak baku yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama-sama. Ya, saya harap semoga dengan materi pembelajaran atau video singkat ini kita jadi semakin tahu, semakin ingat, dan semakin melestarikan bahasa Indonesia, supaya kita juga sebagai generasi muda yang masih milenial ini katanya bisa terus membanggakan nama Indonesia lewat bahasa yang kita gunakan sehari-hari secara baik, benar, dan tepat. Oke teman-teman, itu saja materi hari ini yang bisa saya bagikan dan bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Terima kasih, sampai jumpa kembali.